Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ya, Timnas Indonesia diperkuat 13 pemain abroad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemana pemain Liga 1? Ragnar Oratmangun turun tangan bujuk oleh Romeni untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Sesumbar bahwa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Kelvin Verdong ingin Belanda menyesal. Safi Salih bongkar borok Malaysia usai disalib Timnas Indonesia di ranking FIFA. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ragnar Oratmangun turun tangan untuk membujuk oleh Romeni demi bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan kalau misinya berhasil, maka lini serang skuad Garuda akan semakin sangar. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama back NEC Nijmegen Kelvin Verdong. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin bergabung dengan Timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tidak akan tinggal diam saja. Pemain Fortuna Sittard ini mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Oh iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Saya kurang tahu pasti ya apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya. Dan kalau jadi dinaturalisasi, maka pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Maka dengan begitu, sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini, Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan ini tidak terlalu mentereng karena dirinya kerap bermain dari bangku cadangan. Ya, menarik untuk dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang Timnas Indonesia. Sementara itu, bek kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong sesumbar membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan membuat Belanda menyesal tak mengacuhkan dia. Kelvin menjadi salah satu pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Ya, hasrat Kelvin bermain untuk Timnas Indonesia tak lepas dari keinginan membuktikan kepada Belanda yang tidak mengacuhkannya. Meski sebenarnya sudah pernah memperkuat tim nasional Belanda U15 hingga U21, namun ia tak sekalipun dipanggil ke dalam tim senior. Di usianya yang sudah 27 tahun, Kelvin merasa sadar diri bahwa kesempatan bermain di level senior timnas Belanda nyaris tidak ada. Sementara bermain untuk timnas Indonesia menurutnya lebih realistis. Kelvin pun menyoroti usaha skuad Garuda untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Selain itu, Kelvin juga mengakui bagaimana publik tanah air begitu mencintai sepak bola, antusias tinggi dari ratusan juta penduduk Nusantara. Dan itulah beberapa alasan yang membuat Kelvin ingin membawa Timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Sekaligus mewujudkan misi pribadinya, yakni membuat Belanda menyesal karena tak mengacuhkan dia dan memanggil ke Timnas senior. Ya, Timnas Indonesia diperkuat 13 pemain abroad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam skuad yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong, tampak dominasi pemain yang berkiprah di luar negeri atau yang sering disebut sebagai pemain abroad. Dari total 28 pemain yang dipanggil, sebanyak 13 diantaranya merupakan pemain yang berasal dari klub di luar Indonesia. Dari sekian banyak pemain abroad yang dipanggil, beberapa diantaranya adalah pemain naturalisasi baru yang dipanggil untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Tom Heye.
Meskipun begitu, ada 3 pemain terakhir yang belum menyelesaikan proses naturalisasi sepenuhnya. Sementara dari klub dalam negeri, partisipasinya terbilang minim, hanya 1 atau 2 pemain terbaik yang dikirimkan oleh beberapa klub, seperti Dewa United, PSM Makassar, Persis Solo, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa dominasi pemain luar negeri semakin mendominasi skuad timnas Indonesia. Ya, pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya. Namun, pelatih Sinteyong tidak hanya memikirkan pertandingan itu saja. Dia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas Liga 1 sebagai langkah penting untuk menuju kesuksesan panggung sepak bola internasional. Sinteyong memberikan pernyataan yang tegas terkait kondisi Liga 1 Indonesia. Dia menyoroti bahwa untuk bisa bersaing di tingkat internasional, maka kualitas kompetisi domestik harus ditingkatkan. Hal ini terutama terlihat dari perbandingan dengan dominasi Thailand dalam Piala AFF yang sebagian besar didorong oleh kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand. Liga Thailand dianggap sebagai salah satu liga terbaik di Asia Tenggara dan memberikan keunggulan bagi pemain Thailand untuk bersaing di panggung internasional. Hal ini jugalah yang tercermin dari performa klub-klub Thailand di Liga Champion Asia yang memberikan mereka pengalaman bermain melawan lawan-lawan yang kuat dari berbagai negara Asia. Di sisi lain, Liga 1 Indonesia masih punya banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penjadwalan yang sering berubah mendadak. Hal ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan kompetitif yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi pemain-pemain lokal. Sinteyong juga menggarisbawahi jika klub-klub Thailand sudah menjadi latar belakang kesuksesan pemain-pemain mereka di level internasional dan mereka terbiasa menghadapi lawan-lawan yang kuat di Liga Champions Asia yang memperkaya pengalaman bermain mereka. Menghadapi tantangan ini, Sinteyong menegaskan bahwa peningkatan kualitas Liga 1 merupakan langkah penting bagi timnas Indonesia. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan agar timnas Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional dengan lebih baik. Ya, meskipun begitu, perjalanan untuk meningkatkan kualitas Liga 1 tidaklah mudah. Butuh kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan melibatkan pemain-pemain berkualitas dari dalam dan luar negeri, serta memperbaiki aspek-aspek krusial di dalam Liga 1, sepak bola Indonesia memiliki potensi untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat regional ataupun internasional. Ya, pesan kritis dari Sinteyong bukan hanya sebagai ajakan untuk keberhasilan timnas Indonesia, tapi juga sebagai panggilan untuk perbaikan dalam sepak bola domestik. Maka dengan demikian diharapkan akan terbentuk timnas yang tangguh dan memberikan harapan baru bagi pencapaian gemilang skuad Garuda di level internasional. Sementara itu, Saifi Salih dengan terang-terangan mengungkapkan masalah yang dialami timnas Malaysia. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil minor yang diraih timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terlaksana pada bulan Maret 2024. Pada kesempatan ini, timnas Malaysia melangsungkan 2 laga melawan Oman. Terkait hasil, tim asuhan Kim Panggon selalu menderita kekalahan. Rinciannya yakni tumbang 2-0 di kandang dan 0-2 di tandang. Hasil itu sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya timnas Malaysia sebelumnya sempat mencuri perhatian ketika mampu menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3. Ya, pertandingan tersebut terjadi di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Sementara itu, mantan pemain timnas Malaysia Saifi Salih juga turut memberikan komentar terkait penurunan performa negaranya. Dalam hal ini, Saifi Salih menilai timnas Malaysia tidak punya sosok pemimpin di lapangan. Lebih lanjut, mantan pemain Pelita Jaya itu juga menambahkan bahwa mayoritas pemain Malaysia lebih mementingkan penampilan individu dibandingkan tim lainnya. Dan tak sampai di situ juga, Saifi Salih juga memberikan kritik untuk kandang timnas Malaysia Stadion Nasional. Menurutnya, kondisi lapangan Stadion Nasional perlu dibenahi.
Sementara itu kekalahan dari Oman sekaligus membuat timnas Malaysia terjun bebas di ranking FIFA. Bahkan Malaysia harus menerima kenyataan disalib oleh timnas Indonesia. Harimau Malaya kini berada di urutan ke-138, sedangkan timnas Indonesia berangsek ke urutan 134.